Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sadirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada Ustadz Nur. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita memohon selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa melaksanakan semua sholat-sholat fardu dengan berjamaah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keistiqomahan tersebut Allah cabut nyawa kita semuanya dengan husnul khatimah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fanatik kepada seorang guru itu adalah sangat dianjurkan. Fanatik itu artinya adalah cinta dengan bukan seperti pada umumnya. Artinya sangat betul-betul mencintainya. Sehingga mencintai kita kepada guru kita ataupun umumnya kepada ustadz, kiai, ulama, para habaib itu sangat dianjurkan. Sampai-sampai sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar, anak sahabat Umar bin Khattab, suatu saat beliau pernah berjalan, dan ini terjadi tatkala Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Tatkala beliau berjalan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, sampai beliau itu berada di suatu jalan, satu tempat, tiba-tiba beliau melakukan beberapa gerakan. Lalu berjalan lagi. Lalu seorang sahabat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Abdullah bin Umar, kenapa engkau melakukan gerakan-gerakan seperti tadi? Itu ada apa?" Lalu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Demi Allah, di tempat tadi aku pernah berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Saya lihat Nabi di tempat tersebut, di jalan tersebut melakukan beberapa gerakan yang seperti tadi. Sehingga karena Nabi melakukan itu di tempat tersebut, maka aku pun mengikutinya." Jadi cuma karena pernah melihat Nabi, pernah melihat Rasulullah melakukan gerakan tersebut, sahabat Abdullah bin Umar mengikutinya. Dan ini beliau lakukan karena apa? Karena saking cintanya kepada Nabi. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, tapi pernah berjalan bersama Nabi di tempat tersebut, akhirnya pun melakukan gerakan seperti itu. Sehingga ini adalah sesuatu fanatik. Artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Ini setelah meninggal Nabi. Cuma masalah satu gerakan yang pernah dilakukan Nabi di tempat tersebut, dan Nabi sudah meninggal dunia tetap dilakukannya. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita kenal beliau adalah seorang imam madhab.
yang mana beliau ini pernah bertakziah ke kuburannya seorang imam, yaitu Imam Abu Hanifah. Tatkala bertakziah, menginap di sana, di subuh hari disuruh jadi imam. Imam Syafi'i tidak mau jadi imam. Kenapa? Karena beda madhabnya. Dan dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau orang itu menjadi imam dan berbeda dengan makmumnya, itu hukumnya makruh. Karena entar tata cara sholatnya ada pasti yang berbeda. Dan itu kalau orang tidak paham akan menjadikan sebab tidak khusyuk. Sehingga Imam Syafi'i nggak mau. Tapi dipaksa Imam Syafi'i disuruh maju. Akhirnya Imam Syafi'i pun akhirnya maju. Coba lihat bagaimana luar biasanya Imam Syafi'i dengan yang namanya akhlak dan adab. Dalam madhab Imam Syafi'i, subuh itu adalah suatu yang sangat dianjurkan. Sehingga kalau orang lupa tidak melaksanakan kunut, maka orang tersebut disunahkan sujud sahwi. Tapi dalam madhab Imam Abu Hanifah, yang namanya kunut itu tidak ada. Ala kulli hal, Imam Syafi'i menjadi imam. Di rakaat kedua setelah ruku dan i'tidal, Imam Syafi'i tidak baca kunut, tapi langsung sujud. Dan Imam Syafi'i tidak pakai sujud sahwi. Setelah selesai sholat, berzikir, berdoa selesai, ditanya oleh salah seorang yang sholat bersama Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, bukankah dalam madhabmu itu orang kalau lupa kunut disunahkan sujud sahwi? Dan engkau memerintahkan sunnah orang kalau subuh itu untuk membaca kunut. Kalau lupa sampai diperintahkan untuk sujud sahwi. Engkau ini tidak kunut, engkau tidak sujud sahwi, itu kenapa? Akhirnya beliau memberikan isyarat dengan tangannya menunjukkan kuburannya Imam Abu Hanifah. Yang beliau itu secara tidak langsung mengatakan, aku menghormati daripada Imam Abu Hanifah. Karena beliau tidak mensunahkan kunut, maka aku pun tidak membaca kunut. Karena ini adalah di tempatnya beliau. Lalu orang yang bertanya tersebut mengatakan bahwasanya, loh bukankah dalam madhabmu, dalam perkataanmu, dalam ijtihadmu, engkau memerintahkan untuk membaca kunut, kenapa engkau tidak membacanya? Kata Imam Syafi'i, itu adalah ucapanku dan ini adalah perbuatanku. Sambil mengarahkan jari-jari beliau kepada kuburannya Imam Abu Hanifah. Ini kan cinta yang sangat luar biasa. Jadi fanatik kepada Imam Abu Hanifah dalam bentuk penghormatan, akhlak yang luar biasa. Nah, sehingga di sini kita boleh untuk berfanatik dengan ustadz kiai ulama kita, bahkan itu salah satu cara untuk mengikat hati kita cinta kepada beliau. Cuma di sini yang perlu kita pahami, ulama kita menekankan tetap fanatik itu juga tidak diperbolehkan kalau kita itu sampai menghina, merendahkan ustadz, kiai, ulama, habib yang lainnya. Ini fanatik yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai karena cinta kita kepada ustadz A, kepada kiai B, kepada ulama C, kepada habib D, kemudian sampai kita merendahkan ustadz, kiai, ulama yang lainnya. Kalau ada ustadz, kiai, ulama yang tidak mengikuti pendapat ustadz kita, pendapat kiai kita, ulama kita, habib kita, kemudian kita hina, kita maki, ini fanatik yang tidak diperbolehkan. Ini yang dikenal dengan namanya ta'assubiyah. Jadi fanatik yang membabi buta. Jadi sekali lagi kita sangat dianjurkan mencintai sampai berlebih-lebihan kepada ustadz, kiai, ulama kita. Dan itu salah satu cara mengikat hati kita agar selalu cinta, perhatian, peduli kepada beliau. Tapi jangan sampai cinta tersebut, fanatik tersebut, sampai kita merendahkan ustadz, kiai, ulama yang lainnya. Jadi tidak boleh ada istilah di tempat kami harus kayak gini, harus mengikuti ustadz ini. Ini namanya orang fanatik membabi buta, dan ini diharamkan, dilarang dalam agama. Tapi kalau kita cinta kepada ustadz, kiai, ulama kita fanatik, itu sangat dianjurkan sebagai bentuk mengikat hati kita cinta kepada beliau. Yang tidak diperbolehkan itu fanatik dalam agama kita, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sampai kita merendahkan, menghina orang yang tidak mengikuti ustadz, kiai, ulama kita. Orang tidak mengikuti pendapat ustadz, kiai, ulama kita, itu baru fanatik yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Jadi intinya, ayo kita selalu mencintai ustadz, kiai, ulama kita. Kita fanatik kepada beliau semuanya sebagai bentuk pengikat hati kita kepada beliau, agar kita selalu mendapatkan keberkahan
dengan kita mengikat hati kita kepada beliau, tapi jangan sampai cinta kita, fanatik kita kepada beliau sampai merendahkan orang lain, apalagi sampai merendahkan ustadz, kiai, guru, ulama, habaib yang lainnya. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.